Baik, di sini saya akan menjelaskan, materi tentang pendidikan IPS dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desri Nora, AN, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kajian IPS. Pertama, ada konsep dasar IPS, ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS yang merupakan bidang studi yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. IPS menggabungkan berbagai cabang ilmu sosiologis seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Tujuan utama IPS adalah memahami perilaku manusia, struktur manusia, atau hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat. Baik, selanjutnya ada kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan. IPS berada dalam kategori ilmu sosial dan berperan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, yang artinya IPS mengintegrasikan berbagai ilmu sosial untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang fenomena sosial. Dalam struktur ilmu pengetahuan, IPS bukan hanya mempelajari aspek secara parsial, melainkan sebagai gabungan yang melibatkan metode dan konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial. Posisi ini membuat IPS sangat penting sebagai dasar pembentukan wawasan sosial yang berkomprehensif. Selanjutnya ada hubungan IPS dengan ilmu sosial dan humaniora. IPS memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, dan politik, serta dengan bidang humaniora seperti fisika, sastra, dan seni. Ilmu-ilmu yang memberikan kerangka analisis struktur sosial dan dinamika masyarakat, sedangkan humaniora menekankan aspek-aspek nilai, budaya, dan makna kemanusiaan. Hubungan ini memungkinkan IPS untuk tidak hanya memahami fakta sosial dan struktur, tetapi juga nilai dan budaya yang membentuk interaksi sosial manusia. Selanjutnya ada materi perkembangan dan pendekatan IPS. Baik, selanjutnya ada pendidikan IPS dalam kurikulum di Indonesia. Pendidikan IPS masuk ke kurikulum Indonesia mulai tahun 1972 sampai 1973. Pada proyek penulis Sekolah Pembangunan PPIP IKIP Bandung, namun istilah IPS mulai dikenal sejak Seminar Nasional Civic Education tahun 1972. Kurikulum 1975 mulai menggunakan istilah IPS dengan disiplin utama sejarah, geografi, dan ekonomi, serta tambahan sosiologi, politik, antropologi. Kurikulum 1984 dan 1994 mempertegas pendekatan kurikulum IPS seperti pendekatan terpadu di SD, terkonfederasi di SMP, dan terpisah-pisah di SMA. Kurikulum 2006 dan 2013 menekankan pendekatan berbasis kompetensi dan integrasi materi IPS sesuai jenjang pendidikan. IPS bertujuan mengembangkan kemampuan analisis sosial, kecakapan sosial, dan nilai kebangsaan bagi siswa. Selanjutnya ada substansi pembelajaran IPS. Materi IPS meliputi 3 unsur utama: materi substansi, materi proses, dan sikap atau nilai moral. Materi substansi terdiri dari pandangan, tema, topik, fakta, konsep, teori dari disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Materi proses adalah langkah-langkah, prosedur, metode pembelajaran yang dilaksanakan siswa untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan analisis, sikap, nilai, dan moral berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan karakter siswa yang relevan dengan nilai sosial budaya di masyarakat. Pengorganisasian materi dapat dilakukan secara terpisah, korelatif, atau hal fasih. Integrasi semua disiplin ilmu sosial menjadi satu kesatuan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
Baik, selanjutnya ada strategi dan pendekatan pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS menekankan keterlibatan siswa sebagai peserta aktif melalui metode diskusi, simulasi, permainan peran, dan pendekatan discovery atau inquiry. Ini bertujuan untuk membangun keterampilan berpikir kreatif, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan integratif antar disiplin ilmu sosial agar siswa melihat masalah sosial sebagai kesatuan utuh dan relevan dengan kehidupan yang nyata. Guru dapat melakukan kolaborasi lintas disiplin untuk pengajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Baik, selanjutnya ada IPS terpadu dan problema penerapannya. IPS terpadu bertujuan menyajikan ilmu-ilmu sosial sebagai satu kesatuan terpadu, bukan terpisah-pisah, agar pembelajaran lebih menyeluruh dan kontekstual. Namun, penerapan IPS terpadu menghadapi kendala seperti kurikulum yang masih terpisah secara struktural, alokasi waktu yang terbatas, serta kemampuan guru yang terus menguasai beberapa disiplin. Upaya mengatasi antara lain meningkatkan MGMP, berbagi pengetahuan antar guru disiplin, dan efisiensi penggunaan waktu pembelajaran. Selain itu, diperlukan pendekatan yang adaptif sesuai karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Selanjutnya ada komponen kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran IPS. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang acuan pengembangan pembelajaran yang dimana pertama itu ada standar proses kriteria pelaksanaan pembelajaran IPS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya ada standar isi pedoman mode pembelajaran IPS yang membuat ruang lingkup materi, kompetensi inti, dan kompetensi di atas yang harus dicapai siswa. Yang selanjutnya ada standar penilaian yang dimana mengatur kriteria, teknik, dan instrumen penilaian saat hasil belajar IPS yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan prinsip ini, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Yang selanjutnya ada KI dan KD IPS, yang dimana tolak ukur capaian pembelajaran yang materi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran IPS disusun berdasarkan kurikulum. Yang terakhir ada silabus IPS. Ada rencana pembelajaran yang lebih rinci dari KI dan KD yang memuat tujuan pembelajaran, pokok metode pembelajaran, sumber belajar, serta penilaian yang akan dilakukan dan dirancang sesuai dengan karakteristik siswa dalam konteks lokal. Selanjutnya ada pengembangan rancangan pembelajaran. Pengembangan rancangan pembelajaran IPS dimulai dari analisis KIKD, penyusunan silabus, dan RPP yang memperhatikan prinsip pembelajaran aktif, kontekstual, dan integratif. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang menstimulus aktivitas berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan sosial. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan yang menggunakan teknik yang beragam dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, dapat saya simpulkan IPS adalah studi interdisiplin tentang manusia dan interaksi sosial. Kurikulum IPS di Indonesia lebih berkembang sejak 1972 yang menekankan pendekatan terpadu dan basis kompetensi. Pembelajaran IPS mencakup materi, proses, sikap, dan nilai moral. Strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, simulasi, dan inquiry. Implementasi IPS terpadu menghadapi tantangan yang dapat diakui dengan kolaborasi guru. Kurikulum IPS mencakup standar proses, isi penilaian, KI, KD, dan silabus untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif yang dimulai dengan analisis KI dan KD dan penyusunan RPP yang aktif, kontekstual, dan integratif. Ini referensinya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.